Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedang ramai orang-orang mulai melakukan investasi di emas, berinvestasi di emas. Karena memang harga emas sekarang sedang meroket, bahkan menyentuh harga 3 juta rupiah per gramnya, bahkan diprediksikan akan menyentuh harga 4 juta rupiah per gramnya. Padahal beberapa tahun yang lalu harga emas masih di bawah 1 juta rupiah per gramnya. Sehingga banyak orang berbondong-bondong berpikiran untuk investasi emas. Maka kita katakan investasi emas gak ada masalah dalam Islam. Bahkan termasuk Islam itu memotivasi kaum muslimin untuk investasi. Termasuk perkara yang dianjurkan untuk berinvestasi. Namun yang dipermasalahkan di sini adalah berinvestasi emas dengan cara membeli emas secara online atau membeli emas dengan kredit atau praktek nabung emas yang tidak ada serah terima fisik emasnya. Maka 3 bentuk ini tidak diperbolehkan. Beli emas secara online atau kredit emas atau praktek nabung emas yang tidak ada serah terima emas secara fisiknya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Nabi mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Maka syaratnya 2, yaitu mithlan bimithlin, yadan biyadin. Harus semisal dan harus serah terima dari tangan ke tangan langsung. Kemudian Nabi mengatakan idza ikhtalafa hadhil asya' fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau yang ditukarkan itu emas dengan uang, maka silakan kalian lakukan itu selama yadan biyadin, selama ada serah terima langsung dari tangan ke tangan. Kata Nabi, yadan biyadin, tangan ke tangan. Ada pembayaran tunai dan serah terima langsung barangnya dari tangan ke tangan. Ini hadis Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Maka ini menunjukkan nggak boleh jual beli emas secara tunda. Bayar sekarang, dapat emasnya besok atau 2 hari lagi, nggak boleh. Dan nggak boleh jual beli emas secara kredit, membayarnya tidak cash. Atau nabung emas, yang mana ketika disetorkan tabungan, fisik emasnya tidak langsung diberikan, tidak langsung dipegang di tangan. Maka ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadis tersebut. Walaupun kita tahu ya, ada sebagian ulama yang membolehkan, di antaranya adalah fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, yang membolehkan praktek seperti tadi. Dengan alasan bahwasanya emas sekarang sudah bukan lagi sebagai alat pembayaran, namun sudah menjadi komoditas, sebagai barang yang diperdagangkan. Itu alasan mereka. Maka kita perlu sanggah mendapat ini. Yang pertama, yang melarang jual beli emas secara tidak tunai, baik emas itu sebagai alat pembayaran kah atau sebagai komoditas kah, ini adalah 4 mazhab. Jadi yang mengharamkan, yang melarang ini pendapat 4 mazhab. Yang kedua, di zaman Nabi SAW, apakah semua emas sebagai alat pembayaran? Memang ya, dinar, dirham itu alat pembayaran. Dinar itu emas, dirham itu perak. Tapi apakah emas di zaman Nabi sebagai alat pembayaran semua? Tentu tidak. Bukankah di zaman Nabi ada perhiasan-perhiasan emas yang juga sebagai komoditas, tapi Nabi tidak kecualikan. Maka di zaman Nabi pun ada emas yang sebagai komoditas. Tapi Nabi tetap katakan kalau jual beli emas itu harus yadan biyadin, harus dari tangan ke tangan. Harus serah terima langsung, harus tunai. Kemudian yang ketiga, pembedaan emas sebagai alat pembayaran, emas sebagai komoditas. Pembedaan ini tidak ada dalam dalil. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Maka nggak mungkin kita meninggalkan hadis Nabi SAW dengan alasan adanya pembedaan-pembedaan ini. Dan nggak boleh kita mengatakan hadis tadi sudah tidak relevan di zaman sekarang. Kita tinggalkan hadisnya karena sudah tidak relevan, nggak boleh. Karena adanya pembedaan tadi, sekarang emas sebagai komoditas, dulu sebagai alat pembayarannya dari mana? Ini bukan dari hadis, ini bukan dari Al-Quran. Tapi dari pendapat sebagian ulama. Nggak boleh karena pendapat sebagian ulama kita tinggalkan hadis. Maka yang benar adalah tetap tidak diperbolehkan jual beli emas secara online. Yang tentunya nanti emasnya diterima tidak secara langsung. Harus nunggu 2 hari, 3 hari baru sampai. Dan juga tidak boleh jual beli emas secara kredit. Dan juga tidak boleh melakukan praktek nabung emas yang emasnya tidak diterima secara langsung fisiknya. Nah, maka silakan berinvestasi emas dan itu cukup menjanjikan, tapi dengan syarat harus serah terima langsung. Jika dibayar uangnya, emasnya langsung diterima. Itulah cara jual beli emas yang dibolehkan dalam Islam.